Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Beberapa hari yang lalu KDM ngamuk sejadi-jadinya dengan menggunakan bahasa Sunda. Sakedeng deui warga Jawa Barat moal bisa berobat make BPJS. Begitu isi pidatonya dengan berapi-api menggunakan bahasa Sunda. Artinya apa? Sebentar lagi warga Jawa Barat tidak akan bisa menggunakan yang namanya BPJS. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Kenapa warga Jawa Barat tidak akan bisa menggunakan BPJS lagi? Apa permasalahannya? Apakah ini permasalahan yang sangat-sangat krusial? Ya, menurut saya ini permasalahan yang sangat-sangat krusial sekali, yang sangat-sangat penting untuk kita bahas. Jadi pembahasan ini sangat urgent banget, guys. Kemudian kalau saya perhatikan ya, penyelenggara BPJS itu menurut saya itu ada kekeliruan yang sangat besar. Apa itu kekeliruannya? Menurut saya ada beberapa penyakit pengecualian yang harus ditiadakan daripada klaim BPJS. Maksudnya ada beberapa penyakit yang harus dikecualikan oleh BPJS, tidak boleh diklaim. Sehingga apa? Sehingga ya ini akan mempengaruhi kelancaran daripada pelayanan BPJS. Jadi nggak boleh semua penyakit diklaim oleh BPJS. Nah, yang jadi pertanyaan, penyakit apa yang tidak boleh diklaim oleh BPJS? Penyakit apa yang harus dikecualikan? Biar apa? Biar BPJS tidak bangkrut. Nah, apa jenis penyakit daripada yang saya maksud? Jadi ada beberapa hal yang perlu kita bahas di video ini. Yang pertama, kenapa Kang Deddy Mulyadi ngamuk masalah BPJS? Kemudian penyakit apa yang ditiadakan daripada klaim BPJS? Kemudian apa lagi? Secara antropologi ya, kalau saya perhatikan, warga Konoha itu, terutama warga Jawa Barat itu sangat susah maju. Apa alasannya? Dan ini berhubungan dengan BPJS, berhubungan dengan kesehatan juga, dan berhubungan dengan keputusan-keputusan daripada Kang Deddy Mulyadi. Dan ada kaitannya dengan agama juga. Apa itu kaitannya? Nanti akan saya jelaskan ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa Kang Deddy Mulyadi itu marah-marah masalah BPJS itu karena pada pemerintahan sebelumnya ada tunggakan sekitar 300 miliar. Bukan kaleng-kaleng guys, jumlahnya sangat banyak banget, sangat gede banget. Yaitu sekitar 300 miliar lebih. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah sebelumnya tidak melunasi utang ini? Kenapa di-over ke pemerintah sekarang ini? Apakah karena pemerintah sebelumnya di pemerintah Jawa Barat di Konoha duitnya digunakan untuk keperluan aneh-aneh? Apakah duitnya digunakan untuk keperluan hura-hura? Apakah duitnya digunakan untuk kepentingan beli laptop? Apakah untuk kepentingan jalan-jalan ke Lampung? Apakah untuk kepentingan pribadinya? Ini yang perlu kita pertanyakan. Kalau saya perhatikan ya, menurut keterangan daripada pidato Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy Mulyadi menggunakan bahasa Sunda, jadi saya sedikit bisa bahasa Sunda dan saya mengerti apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Intinya pada pidatonya dia mengatakan, ya para pemerintah sebelumnya tidak becus mengelola dana. Karena apa? Ya karena seperti ini banyak tunggakan, ya duitnya diaur-aurkan, maksudnya di hambur-hamburkan duitnya, gak bener. Harusnya mengutamakan yang namanya kesehatan dulu. Kesehatan yang diutamakan pertama, baru dana hibah. Bukan dana hibah dulu, baru dana kesehatan. Ini yang dikomplain oleh Kang Deddy Mulyadi, dan menurut saya ini sangat-sangat masuk akal komplainannya. Ini bukan mengada-ada, dan ini menurut saya jujur ya, jujur pemimpin yang sangat tulus yang melayani masyarakat. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, kok bisa gitu? Kok banyak tunggakannya? Kok pemerintah sebelumnya nggak melunasi dan sebagainya? Nah, ini yang sering terjadi di pemerintahan di Konoha ya. Jadi gini guys, saya tidak menyalahkan Pak RK ya. Saya tidak menyalahkan Pak Ridwan Kamil ya, walaupun rumornya ataupun dugaannya dia sedang ada skandal dengan seorang wanita berinisial Lisa Mariana. Ini saya tidak mengurusi itu ya. Itu
masalah pribadinya sebenarnya kalau dia bukan pejabat publik. Tapi kalau dia pejabat publik saat itu, dia sedang memerintah saat itu dan dia melakukan hal seperti itu pada saat dia sedang uh, kerja, ya, sedang menjabat gubernur, itu jadi masalah publik, bukan masalah pribadi lagi. Ya, kecuali ya dia tidak menjabat lagi. Makanya jadi pejabat itu bukan kaleng-kaleng, guys. Pejabat itu ya kalau nggak bisa menahan diri jangan jadi pejabat. Harus bisa jadi pejabat ya. Itu inti dari seorang pejabat. Jadi kalau saya perhatikan ya, sebenarnya yang salah itu bukan Ridwan Kamil. Hah? Maksudnya gimana? Oh, bukan Ridwan Kamil. Yang saya salahkan tuh yang memilih. Kenapa? Dulu banyak yang ngefans sama Ridwan Kamil. Kenapa dulu banyak yang memilih? Salahkan yang memilihnya dong. Kenapa memilih gubernur yang nggak becus? Kenapa memilih gubernur yang ya dalam tanda kutip suka main aneh-aneh misalnya? Kenapa memilih seperti itu? Harusnya ini dong, ya lebih teliti memilih pemimpin. Ya, jangan cuma melihat tampak luarnya doang gitu. Ya. Dugaannya bukan Kang Deddy Mulyadi, maksudnya Ridwan Kamil ini diusung oleh partai yang agamis ya, salah satu partai yang agamis yang ada di Konoha. Tapi ya kalau saya perhatikan, mohon maaf ya bagi pendukung Ridwan Kamil, nggak ada tuh ya, saya ngelihatnya nggak ada tuh beliau ini menjalankan yang namanya ajaran agama, enggak. Ya saya tahu bahwa ada kelebihan dan kelemahannya, tapi menurut saya pribadi ketika seorang pejabat itu ya harus lebih mementingkan yang namanya kepentingan rakyat. Dana hibah itu di nomor sekian-sekian dulu deh ya. Jangan masuk dana hibah terus dana media sosial katanya bermiliar-miliar. BPJS dulu deh ini di apain dulu diberesin dulu ya. Kemudian pembangunan rumah ibadah, ada semacam pembangunan rumah ibadah ikonnya butuh duit miliaran, ratusan miliar dan sebagainya. Itu diutamakan daripada kepentingan rakyat. Harusnya kepentingan rakyat dulu dong. Ya. Yang saya tahu itu ya agama mayoritas di Konoha itu tidak boleh membangun rumah ibadah megah kalau di sekelilingnya ada orang kelaparan, ada orang yang sakit-sakitan, gak bisa bayar BPJS, ya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Saya nggak ngarang loh. Ini demi kepentingan kita pribadi ya, demi kepentingan masyarakat ya. Karena dia pejabat publik harus dikritik dong. Saya mengkritik Ridwan Kamil dalam posisi ini dan yang paling saya kritik itu adalah para pendukungnya. Ya, kenapa pendukungnya memilih dia? Kenapa? Itu yang jadi permasalahan. Kenapa nggak teliti? Harusnya teliti dong. Jangan asal memilih pemimpin seperti Ridwan Kamil. Itu yang saya tekankan. Kemudian ya, yang selanjutnya ya, ada beberapa penyakit yang harusnya tidak diklaim oleh BPJS. Penyakit apa itu? Seperti penyakit, mohon maaf ya, penyakit HIV misalnya, sifilis, raja singa dan sebagainya. Ya pokoknya penyakit ini dong ya, penyakit kelamin. Kenapa? Apa alasannya? Ya kalau dia tidak bisa menjaga kesehatannya gitu, melakukan hal-hal seperti itu. Jangan ini dong, ya merugikan negara itu namanya. Tanggung jawab sendiri dong. Jadi BPJS itu untuk hal-hal yang penting-penting aja, misalnya orang lahiran, kemudian yang kecelakaan misalnya dan lain sebagainya. Itu dong yang diutamakan. Karena itu yang paling utama yang membutuhkan yang namanya tenaga medis ya. Kalau misalnya penyakit kelamin dan lain sebagainya itu kan bikin negara bangkrut guys. Ya. Kan karena ulah sendiri kenapa melakukan seperti itu? Dia kan punya duit ya. Biasanya orang seperti itu kan suka jajan ya. Dia kan sewa pakai micet segala kan. Itu kan ada duitnya itu. Kalau dia punya duit ngapain ya melakukan seperti itu? Ya kan? Mending untuk hal-hal yang baik aja. Jadi harusnya penyakit-penyakit seperti ini ditiadakan ya. Penyakit-penyakit kelamin seperti ini nggak boleh diklaim sama BPJS, enak banget ya kan. Kemudian penyakit apa lagi? Penyakit kalau misalnya ini tawuran misalnya ya, kalau anak tawuran misalnya, kemudian ngebut-ngebutan di jalan jangan dibedain ya, terkecuali misalnya naik motor terus tiba-tiba jatuh tanpa sengaja, enggak jadi masalah.
Tapi kalau misalnya masih muda terus ya naik motor ya, naik kelapa brong, kemudian tawuran, berantem, ada banyak tuh ya geng-gengan di Jawa Barat, banyak kok geng-gengan mereka ya berkumpul bergeng-geng terus ribut tawuran. Ini kan sebenarnya menjadikan negara kita tidak maju. Gimana mau maju coba kalau misalnya kerjanya tiap hari seperti itu ya, kemudian minum ya kawa-kawa ya, kemudian ya yang saya perhatikan itu ya ada beberapa penyakit lain, misalnya yang pertama tadi penyakit kelamin jangan diklaim ya, kemudian penyakit misalnya orang yang tawuran misalnya, kemudian kalau misalnya lagi mabok-mabokan ya oplosan dan sebagainya, jangan jangan ya, dijauhin aja ya, orang-orang seperti itu dijauhin dan jangan diklaim ya penyakitnya, jangan diklaim. Kalau misalnya dia sakit karena ulahnya sendiri, jangan diklaim. Ini menurut saya, ini saran dari saya ya. Kemudian apa lagi ya, secara antropologi mustahil ya, bisa tapi sangat rumit sekali ya, sangat susah sekali warga Jawa Barat itu maju ya. Indonesia deh ya, jangan Jawa Barat, karena Jawa Barat kan ya, kalau misalnya Jawa Barat selesai Indonesia selesai, karena kemiskinan terbanyak itu di Jawa Barat, kata Kang Deddy Mulyadi salah satunya ya. Di Jawa Tengah juga banyak. Nah kalau misalnya nih Jawa Barat mau jadi seperti Singapura misalnya, jadi negara maju misalnya, sangat susah sekali, sangat susah sekali. Apa alasannya? Apakah ini ada hubungannya dengan agama? Sangat berhubungan. Kenapa ada hubungannya dengan agama? Apa alasannya? Ya karena agama itu mempengaruhi pola pikir. Pola pikir suatu bangsa itu ditentukan oleh agama. Jangan salah. Jadi ibarat komputer, software daripada komputer itu agama. Softwarenya. Itu intinya. Agama intinya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, ya agama kan mengajarkan kebaikan dan sebagainya. Iya, saya paham itu. Itu tapi zaman dulu. Kalau agama zaman sekarang udah dibajak, bukan seperti dulu lagi. Zaman dulu, zaman sekarang agama itu sangat berbeda. Agama zaman sekarang sudah dibajak kok. Sudah dibajak oleh orang-orang kok. Agama zaman sekarang ini semacam, mohon maaf ya, semacam ormas ya, saya melihatnya. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan ormasnya. Agama itu sudah dibajak, sudah lama agama itu dibajak. Cuman kita aja nggak sadar-sadar. Ada banyak prinsip-prinsip agama yang bikin negara kita tidak maju, khususnya Jawa Barat. Apa itu? Prinsip yang mengatakan, gak usah mikirin dunia, gak usah mikirin iptek, mikir karena akhirat dan akhirat. Sehingga apa? Sehingga kita tidak ada niat belajar tentang iptek. Kalau kita punya bakat tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita tidak mementingkan itu. Kita mementingkan yang namanya yang penting akhirat. Itu cuma ibadah dan berharap masuk surga. Ini sangat fatal sekali pemikiran seperti ini. Tapi banyak kok warga Jawa Barat yang berpikiran seperti ini. Nggak semuanya tapi ya. Banyak kok seperti itu. Nggak usah mikirin dunia, iptek, mikirin akhirat. Sehingga kita tertinggal. Prinsip itu menentukan nasib seseorang. Nasib seseorang itu menentukan karakter suatu bangsa. Karakter suatu bangsa itu menentukan budaya. Jadi ini semacam budaya. Ada banyak prinsip-prinsip dalam agama mayoritas di Konoha itu yang bikin kita susah maju. Ada banyak ya. Kemudian apalagi yang bikin kita susah maju, bersumber daripada yang katanya diklaim ya, bersumber daripada agama. Ya saya tahu bahwa agama itu tujuannya baik, tapi agama zaman sekarang sudah banyak dibajak. Apalagi yang penting seiman. Nah, jadi prinsip yang penting seiman ini tidak akan membawa kita kemana-mana. Yang penting seiman. Kemudian misalnya kalau kita membantu seseorang itu harus seiman. Ya. Kemudian kalau misalnya kita bertetangga dengan yang beda agama misalnya, kita akan mengatakan, dia mah nggak seagama dengan kita. Oh, dia nggak bakal masuk surga. Oh, hanya kita yang masuk surga. Yang penting seiman. Jadi bisa aja ya bos kita di kantor itu nggak seiman dengan kita. Kemudian kita nggak mau kerja sama. Kemudian kita sering menjuluti. Kemudian ya masalah pemimpin misalnya. Ini yang paling fatal sekali. Ya,
Ada prinsip yang mengatakan yang penting seiman. Dalam memilih pemimpin juga banyak kok warga Konoha seperti yang penting seiman, harus seiman. Padahal bisa aja yang punya kapabilitas, yang punya karakter bagus, kemudian yang jujur itu yang beda iman dengan kita. Tapi karena faktor daripada agama, yang penting seiman, kita lebih memilih seseorang itu yang karakternya buruk, tidak bisa kerja, tapi yang penting seiman. Itu ya, ada berbagai hal ya agama itu mempengaruhi. Kalau kita memilih pemimpin yang seiman tapi misalnya kerjanya nggak bagus ya, kemudian kinerjanya juga brutal sekali, sangat-sangat berantakan, nggak bisa kerja pokoknya, maunya korupsi ya, main ani-ani, kemudian oh, nggak mengerti ya pengelolaan dana gitu ya, lebih ke hibah gitu daripada ngurusin masyarakat gitu. Jadi ini Turis yang mengatakan bahwa yang penting seiman ini sangat berbahaya sekali. Ini yang mematahkan ya kemajuan suatu bangsa. Dan di sini akarnya jarang orang melihat seperti ini, tapi ini mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Kemudian apalagi? Apalagi prinsip agama yang bisa bikin kita tidak maju. Prinsip yang mengatakan bahwa ya dunia mah cuma sementara, gak usah ya, gak usah terlalu dipaksakan kerja keras dan sebagainya. Dunia cuma sementara, nanti kita di akhirat dan sebagainya. Ini juga sangat berbahaya, pikiran-pikiran semacam seperti ini sangat-sangat berbahaya sekali. Kemudian ada prinsip yang mengatakan, oh kafir mah mereka surganya di dunia ini, kita nanti surganya di sana. Ya silahkan kafir ya, menikmati yang namanya dunia ini. Padahal ya kalau boleh jujur ya, kita dikatakan orang yang masih paling beragama, tapi banyak juga tuh yang hamil di luar nikah. Gimana coba orang si paling beragama tapi hamil di luar nikah? Jadi agama di Konoha itu cuma topeng ya, dikit-dikit ibadah. Saya juga nggak melarang yang nonton film itu ibadah, tapi menurut saya ibadah yang paling bagus itu ya melayani masyarakat, tidak korupsi, jujur, bukan ibadah melakukan gerakan-gerakan seperti itu ya, yang 5 kali sehari itu. Saya tidak melarang ya, tapi lebih baik kita ya memfokuskan ibadah untuk jujur melayani masyarakat. Itu adalah ibadah yang sebenarnya. Kalau nggak seperti itu kita nggak akan maju. Saya melihat ya warga Jawa Barat itu sekuler ya. Mereka memisahkan antara ilmu akhir dan ilmu dunia. Ya. Makanya di sekolah-sekolah di Jawa Barat itu, terutama sekolah agama itu, mereka memisahkan antara ilmu akhir dan ilmu dunia. Di pesantren itu kan ada sekolah pagi sama sore atau sekolah siang. Kenapa? Karena memisahkan. Sementara ya, mohon maaf ya, bagi sekolah-sekolah yang lain saya perhatikan enggak digabungkan. Kalau kita belajar tentang ilmu dia, itu juga ilmu akhirat. Kita belajar matematika, fisika misalnya, itu juga berguna untuk apa? Untuk hidup kita nanti di akhirat. Kalau kita menemukan suatu penemuan yang baru, ya, maka itu akan berguna bagi kehidupan bangsa, ya, berguna bagi diri kita dan di akhirat nanti. Kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan komplain, enggak semua kok, ya, enggak ada hubungannya dengan agama kemajuan bangsa. Ada, enggak percaya? Gini deh, saya mau nantang yang nonton video ini. Coba sebutkan satu saja negara maju SDM-nya ya, bukan SDA. Zaman sekarang ya, bukan zaman dulu. Ya, sekali lagi saya katakan SDM bukan SDA. Zaman sekarang bukan zaman dulu. Sebutkan satu saja negara yang mayoritas beragama seperti di Konoha. Ya. Yang mayoritas beragama bungsu tapi maju. Adakah? Gak ada. Saya harus ya mengatakan seperti jujur ya. Saya tidak benci agama bungsu, enggak. Saya enggak benci. Tapi saya prihatin karena agama bungsu ini sudah dibajak. Agama bungsu zaman dulu, zaman sekarang beda. Agama bungsu zaman dulu itu ya agama yang saintifis. Agamanya para filsuf. Sekarang enggak. Saya melihat sekarang agama ya mayoritas di Konoha itu dogmatis. Sehingga ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sangat mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi keputusan kita. Oke, teman-teman, saya juga banyak kok yang beragama bungsu, tapi yang saya tekankan itu ya, kita nggak boleh terlalu membabi buta gitu dalam beragama. Beragamalah seperlunya, jangan terlalu mabok ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak kami. Saya takut durasinya terlalu panjang. Saya Ray Kunawan, salam rasional.